Kumpulan materi investasi saham syariah dengan saya Abdullah Syarafi atau Syarfi. Pada video yang ke-63 ini, saya akan berbagi tentang tips kedua dalam berinvestasi saham. Yaitu, tips kedua adalah pilihlah perusahaan yang arus kas operasinya selalu surplus atau positif dan tidak pernah defisit dalam jangka panjang. Jadi kita harus memilih perusahaan yang secara historis jangka panjang sebelumnya arus kas operasinya selalu surplus. Arus kas operasi adalah uang yang masuk dan uang yang keluar dari aktivitas operasi dalam 1 tahun buku, yaitu periode pembukuan keuangan perusahaan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Aktivitas operasi merupakan kegiatan utama dari perusahaan dan menjadi indikasi kunci kinerja dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Surplus adalah apabila jumlah pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Sedangkan defisit kebalikannya. Bila mana jumlah pengeluaran justru lebih besar daripada pemasukan. Dan jangka panjang yang dimaksud adalah antara 5 sampai dengan 10 tahun ke belakang. Berikut ini sebagai salah satu contoh arus kas dari kegiatan operasi dapat kita temukan di dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya pada bagian laporan arus kas. Yaitu seperti pada cuplikan ini, di mana pada laporan arus kas perusahaan terdapat 3 jenis arus kas. Yang pertama adalah arus kas dari kegiatan operasi, yang kedua arus kas dari kegiatan investasi, dan yang ketiga arus kas dari kegiatan pendanaan. Namun kita fokus kepada arus kas dari kegiatan operasi. Di sini kita lihat bahwa pada perusahaan yang bagus, arus kas dari kegiatan operasi semestinya surplus atau positif. Misalnya ini kita lihat pada tahun 2018 positif dan pada tahun buku 2019 juga positif. Sedangkan arus kas dari kegiatan investasi sebaiknya memang negatif. Artinya perusahaan mengalokasikan dananya untuk berinvestasi, menambah aset, dan segala macam. Kalau tadi arus kas dari kegiatan operasi adalah antara uang yang masuk dengan uang yang keluar harusnya positif. Jadi ada uang yang tersisa, ada surplus arus keuangan untuk kegiatan operasi. Tetapi untuk kegiatan investasi sebaiknya memang ada uang keluar sehingga salah satu tanda perusahaan berkembang. Begitu juga dengan arus kas dari kegiatan pendanaan sebaiknya juga negatif. Artinya perusahaan mengeluarkan uang untuk melunasi utang dan pendanaan lainnya. Kita fokus kepada arus kas dari kegiatan aktivitas operasi, di mana pada arus kas tentu saja ada arus uang masuk dan uang keluar.
Kalau kita cermati, pada uang masuk, utamanya adalah penerimaan dari pelanggan, omset atau total penjualan. Dan ada juga berupa pendapatan bunga. Atau yang lain lagi bisa juga berupa perbedaan kurs mata uang secara positif. Nah, juga ada arus uang keluar. Utamanya adalah pembayaran kepada vendor atau pemasok atau kontraktor. Kemudian uang keluar untuk biaya produksi atau biaya usaha secara umum. Ada juga biaya untuk jasa kerja karyawan, kemudian beban bunga dan beban pajak, dan lain-lain. Di samping arus kas dari aktivitas operasi, juga ada kita kenal arus kas lainnya, yaitu dari aktivitas investasi dan pendanaan. Seperti yang kita lihat tadi di dalam cuplikan laporan keuangan tentang arus kas. Nah, aktivitas investasi dan pendanaan ini sehubungan dengan aset, pembelian aset baru, belanja modal, dan juga pokok utang dalam hal pendanaan. Jadi pelunasan hutang dan pendanaan yang lain-lain. Aktivitas investasi dan pendanaan mendukung kemajuan aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi adalah pendorong utama perolehan laba perusahaan dan juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekuitas. Nah, ketika kita membeli saham suatu perusahaan, pilihlah perusahaan yang labanya dan ekuitasnya terus bertumbuh. Berikut ini salah satu contoh saja, yaitu bagaimana pertumbuhan ekuitas dari BRIS, yang sekarang kita kenal Bank Syariah Indonesia Tbk, di mana ekuitasnya terus bertumbuh. Salah satu pendorong utamanya adalah dari laba perusahaan. Ketika arus kas operasi selalu surplus dan kondisi keuangan perusahaan selalu mendatangkan laba, maka dengan sendirinya akan terjadi tumpukan uang dalam kas perusahaan. Cash is king. Jadi, situasi atau kondisi terjadinya tumpukan uang ini adalah akan memudahkan perusahaan untuk berkembang dan bertumbuh menjadi lebih besar untuk waktu-waktu berikutnya. Walaupun harga saham suatu perusahaan turun, tidaklah masalah. Asalkan pada perusahaan tersebut penumpukan laba di dalam kas perusahaan terus terjadi dari tahun ke tahun. Ini yang penting. Sebagai seorang investor, kita tidak khawatir ketika harga saham suatu perusahaan itu turun. Tetapi yang kita khawatir adalah kalau arus kas operasi perusahaan defisit. Ini harus kita cermati. Karena justru ketika harga saham suatu perusahaan itu turun, hal itu adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk membeli sahamnya. Asalkan memang harga tersebut sudah masuk dalam kategori harga saham yang murah dan terdiskon. Jadi, sekali lagi, pada tips yang kedua ini, pilihlah perusahaan yang arus kas operasinya selalu surplus
Pilihlah perusahaan yang selalu mendatangkan laba dan mendorong ekuitas perusahaan terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Demikian sedikit paparan dan berbagi tentang tips berinvestasi saham yang kedua. Semoga bermanfaat dan terima kasih.